Hai, ayo belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel YouTube Wasrela Solala. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang Maha Esa. Amin. Tetap semangat ya. Video pembelajaran kali ini yaitu bab operasi hitung pecahan. Pokok bahasannya bentuk pecahan desimal. Pustaka Senang Belajar Matematika Kurikulum 13 halaman 21 sampai 27 kelas 4 dan dari berbagai sumber lainnya. Namun sebelum dilanjutkan, jangan lupa ya, tekan like, tekan subscribe bagi yang belum, tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru. Selamat menyimak. Kita masuk pada pembahasan pecahan desimal halaman 21 dan 25. Pengamatan ketiga. Perhatikan gambar dan bacaan berikut. Gambar 1.10 buah markisa. Keterangannya, Meli suka buah markisa. Gambar 1.10. Meli ingin membeli buah markisa sebanyak 4,5 kg untuk sirup dan untuk persediaan di lemari es. Setelah sampai di supermarket, stok buah markisa tinggal sedikit. Setelah ditimbang, ternyata Meli hanya mendapatkan buah markisa seberat 1,4 kg. Catatan penting yang perlu kita ingat, pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Pada pengamatan ketiga dapat dikatakan 4,5 dan 1,4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Pecahan desimal dapat diubah menjadi pecahan biasa. Pecahan desimal halaman 25 sampai 26. Kita masuk pada contoh 1.8. Ibu menyuruh Meli membeli gula pasir sebanyak 0,5 kg di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Kita masuk pada penyelesaian. Langkah-langkah mengubah bentuk pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Penyelesaian pertama. Langkah pertama, hitung jumlah angka di belakang koma. 0,5, angka di belakang koma ada 1, yaitu angka 5. Langkah kedua, hilangkan tanda koma dan angka 0 di depan koma. Jika 0 dan koma pada angka 0,5 dihilangkan, maka hanya tinggal angka 5. Langkah ketiga, tetapkan angka yang diperoleh dengan langkah kedua, yaitu angka 5 sebagai pembilang. Langkah keempat, tentukan penyebut mengacu pada hasil langkah pertama. Jika terdapat satu angka di belakang koma, maka penyebutnya 10. Jika terdapat dua angka di belakang koma, maka penyebutnya 100. Jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya 1000. Begitu seterusnya. Langkah kelima, tulis bilangan pecahan. Pecahan desimal 0,5 dapat diubah menjadi 5/10. Berdasarkan langkah ke-1 sampai langkah kelima, bilangan 0,5 dapat diubah menjadi pecahan 5/10
atau 1/2. Jadi, bilangan desimal 0,5 kg dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 1/2 kg. Pecahan desimal halaman 26-27. Kita masuk pada penyelesaian kedua. Jika kita ingin mengubah 0,5 menjadi bilangan pecahan, maka kita harus memasukkan angka 5 pada kolom 1/10. Dan ini adalah tabel 1.1 untuk mengubah desimal menjadi pecahan. Pada kolom pertama yaitu kolom 1000. Jika 1000 dibagi 10, maka hasilnya adalah kolom 100, yaitu kolom kedua. Jika 100 dibagi 10, maka hasilnya 10, kolom ketiga. Jika 10 dibagi 10, maka hasilnya 1, yaitu kolom keempat. Jika 1 dibagi 10, maka hasilnya adalah 1/10, yaitu kolom kelima. Jika 1/10 dibagi 10, maka hasilnya adalah 1/100, yaitu kolom keenam. Jika 1/100 dibagi 10, maka hasilnya 1/1000, yaitu kolom ke-7. Sekarang tinggal kita masukkan angka 5 pada kolom 1/10. Bilangan 0,5 dapat ditulis 5 dikali 1/10 sama dengan 5/10. Jadi, bilangan desimal 0,5 sama dengan bilangan pecahan 5/10. Kita masuk pada contoh 1.9. Bagaimana cara membaca bilangan desimal berikut? Kita lihat soal A 0,15, soal B 1,15, soal C 0,225. Penyelesaiannya, kita buat tabel 1.2 untuk mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Soal yang A, kita tulis 0 di kolom 1. 1 di kolom 1/10 dan 5 di kolom 1/100. Soal yang B, 1 ditulis di kolom 1, 2 di kolom 1/10, dan 5 di kolom 1/100. Soal yang C, 0 ditulis di kolom 1, kemudian 2 di kolom 1/10, 2 di kolom 1/100, dan 5 di kolom 1/1000. Berdasarkan tabel di atas, maka bilangan desimal dapat dibaca sebagai berikut. A 0,15 dibaca 0,15 atau 15/100. B 1,25 dibaca 1,25 atau 125/100. C 0,225 dibaca 0,225 atau 225/1000. Demikian cara pembacaan bilangan pecahan dan pecahan desimal. Ketika kita membaca pecahan desimal, maka tidak disebutkan puluhan dan ratusannya. Sedangkan pada pecahan biasa disebutkan puluhan, ratusan, dan ribuannya. Pecahan desimal halaman 26-27.
Kita masuk pada contoh 1.10. Ubahlah pecahan 3/4 menjadi bilangan desimal. Langkah penyelesaiannya, langkah pertama, temukan bilangan yang dapat dikalikan dengan penyebut pecahan untuk menghasilkan penyebut 10, penyebut 100, penyebut 1000, atau bilangan berapapun yang merupakan kelipatan 10. Misal, penyebut pada soal adalah 4. Bilangan 4 tidak dapat dikalikan dengan bilangan bulat agar menghasilkan 10. Namun, 4 dapat dikalikan dengan 25 untuk menghasilkan penyebut 100. Langkah kedua, kalikan pembilang dan penyebut pecahan dengan bilangan bulat yang diperoleh dari langkah sebelumnya. Contoh, 3/4 dikali 25/25. Karena 4 dikali 25 hasilnya 100, maka pembilangnya pun dikali 25, yaitu 3 dikali 25 hasilnya 75. Langkah ketiga, pembilang yang diberi tanda desimal sesuai dengan banyak angka 0 pada penyebut. Jika hanya ada satu angka 0 di penyebut, geser tanda desimal ke kiri sejauh satu angka, dan seterusnya. Karena terdapat dua angka 0 pada langkah kedua, maka tanda desimal atau koma digeser ke kiri sejauh 2 angka. Seperti contoh pada gambar. 0,75. Selanjutnya kita masuk pada langkah keempat. Tulislah angka 0 sebelum koma sehingga menjadi bilangan desimal 0,75. Jadi bilangan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Kesimpulan, ciri pecahan desimal adalah tanda koma. Sekarang kita mencoba merubah pecahan biasa jadi desimal dengan cara mudah. 5/10. Dikarenakan penyebutnya sudah 10, maka tinggal kita pindahkan pembilang 5 ke belakang koma. Karena 0 menempati satuan dan satu angka di belakang koma menandakan persepuluhan. Dan pecahan desimal ini dibaca 0,5. Contoh soal selanjutnya, 15/100. Untuk merubah ke dalam bentuk pecahan desimalnya, tinggal kita pindahkan pembilang 15 ke belakang koma. Karena 0 menempati satuan dan dua angka di belakang koma menandakan perseratusan. Dan pecahan desimal ini dibaca 0,15. Contoh selanjutnya 125/100. Untuk merubah ke dalam bentuk pecahan desimalnya, tinggal kita pindahkan dua angka di belakang koma dan satu di depan koma. Karena angka 1 menempati satuan dan dua angka di belakang koma menandakan perseratusan. Dan pecahan desimal ini dibaca 1,25. Contoh selanjutnya 255/1000. Untuk merubahnya, tinggal kita pindahkan 3 angka ke belakang koma. Karena 0 menempati satuan dan 3 angka di belakang koma menandakan perseribuan. Dan pecahan desimal ini dibaca 0,255.
Perhatikan tabel perkalian yang menghasilkan penyebut 10, 100, atau 1000. Perkalian yang menghasilkan penyebut 10 adalah 2 dikali 5 atau 5 dikali 2. Perkalian yang menghasilkan penyebut 100 adalah 2 dikali 50 atau 50 dikali 2, 4 dikali 25 atau 25 dikali 4, 5 dikali 20 atau 20 dikali 5, dan 10 dikali 10. Sedangkan perkalian yang menghasilkan penyebut 1000 adalah 2 dikali 500 atau 500 dikali 2, 4 dikali 250 atau 250 dikali 4, 5 dikali 200 atau 200 dikali 5, 8 dikali 125 atau 125 dikali 8, dan 10 dikali 100 atau 100 dikali 10. Adapun fungsi dari tabel ini adalah untuk memudahkan dalam merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ambil contoh, rubahlah pecahan biasa di bawah ini menjadi pecahan desimal. 3/5, 15/20, dan 5/8. Kita masuk pada penyelesaian. 3/5 dikali titik-titik sama dengan, penyebut 5 harus kita rubah ke dalam bentuk penyebut 10 atau 100 atau 1000. Kita lihat dalam tabel, ternyata ada perkalian 5 yang menghasilkan penyebut 10. Maka kita coba dirubah ke dalam bentuk penyebut 10. 5 dikali 2 hasilnya 10. Dikarenakan penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya pun harus kita kali 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. 6/10 tinggal kita rubah ke dalam bentuk desimalnya, yaitu pembilang 6 ditulis di belakang koma. Jadi pecahan desimal dari 3/5 adalah 0,6. Ingat, satu angka di belakang koma menandakan persepuluhan. Contoh soal yang kedua yaitu 15/20. 20 ini atau penyebut 20 ini harus dirubah ke dalam bentuk penyebut 10, 100, atau 1000. Kalau ke 10 mungkin tidak bisa karena lebih kecil. Jadi kita coba ke dalam penyebut 100. Ada nggak perkalian 20 yang menghasilkan 100? Ya, ada, yaitu 20 dikali 5. Dikarenakan penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya pun harus dikali 5. 20 dikali 5 hasilnya 100, 15 dikali 5 hasilnya 65. Langkah selanjutnya tinggal kita rubah bentuk pecahan biasa ini, yaitu 65/100 dalam bentuk desimalnya. Tinggal kita pindahkan pembilang 65 ke belakang koma. Ingat, dua angka di belakang koma menandakan perseratusan. Jadi pecahan desimal dari 15/20 adalah 0,65. Soal selanjutnya 5/8. Penyebut 8 harus kita rubah ke dalam bentuk penyebut 10 atau 100 atau 1000. Ada nggak 8 dikalikan berapa yang hasilnya 10? Ternyata tidak ada. Dikarenakan tidak ada, kita naik mencoba dengan penyebut 100. Ada nggak perkalian 8 yang hasilnya 100? Ternyata tidak ada. Dikarenakan 10 tidak ada, 100 juga tidak ada, maka kita naik ke penyebut 1000. Ada nggak perkalian 8 yang hasilnya 1000? Ternyata ada, yaitu 8 dikali 125. Dikarenakan penyebutnya dikali 125, maka pembilang 5 pun harus dikali 125. 8 dikali 125 hasilnya 1000, 5 dikali 125 hasilnya 625. Langkah selanjutnya tinggal kita pindahkan 3 angka pembilang tersebut ke belakang koma. Ingat, 3 angka di belakang koma menandakan perseribuan.
Jadi pecahan desimal dari 5/8 adalah 0,625. Demikian beberapa penjelasan tentang pecahan desimal dan cara-cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal atau sebaliknya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dimengerti dan untuk selanjutnya dapat dipahami. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada saran atau pertanyaan, silahkan menulis di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.